Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tutorial aplikasi e-faktur berbasis web-based. Aplikasi yang digunakan untuk melaporkan SPT masa PPN 11/11 untuk pengguna aplikasi e-faktur desktop akan mendapatkan menu profil PKP dan administrasi SPT. Aplikasi ini dapat diakses oleh Bapak-Bapak Ibu pada alamat https://webifaktur.pajak.go.id. Untuk mengakses aplikasi ini, gunakanlah browser yang sudah terinstall dengan sertifikat elektronik yang Anda miliki, seperti pada saat mengakses ifakturpajak.go.id pada saat melakukan permohonan nomor seri faktur pajak. Baik, Bapak-Bapak Ibu-Ibu, langsung saja kita akan selangkah demi selangkah. Langkah pertama, silakan buka aplikasi menggunakan browser. Sangat disarankan menggunakan browser Chrome atau Firefox ya. Kita lihat ya tampilannya seperti ini. Jika tidak bisa dibuka dengan keterangan error seperti gambar di atas, artinya browser belum terinstall dengan sertifikat elektronik. Maka langkah selanjutnya, langkah kedua, buka menu option dan cari dengan kata kunci Certificated. Kemudian klik View Sertifikat. Langkah berikutnya, langkah ketiga, setelah muncul daftar sertifikat yang ada di browser, klik Import dan pilih sertifikat elektronik Anda dan masukkan pasprasenya. Oke, langkah keempat. Kemudian tutup dan buka kembali browser Anda. Jika instalasi sertifikat elektronik sudah berhasil, maka pada saat mengakses aplikasi e-faktur web-based, NPWP dan nama akan langsung ditampilkan pada aplikasi. Kita lihat ya. Pada saat Anda mengakses aplikasi ini, selanjutnya tidak akan diminta lagi untuk menginstal sertifikat elektronik. Karena jika sudah berhasil, sertifikat elektronik masih tetap tersimpan dalam browser selama tidak dihapus dari browser. Nah, langkah selanjutnya, untuk kedepannya tinggal masukkan password akun PKP yang digunakan untuk login pada aplikasi ifaktur.pajak.go.id atau Innova, aplikasi Innova ya. Langkah keenam, setelah berhasil login, terdapat dua menu yang tersedia, yaitu profil PKP dan administrasi SPT. Nah, menu ini digunakan untuk membuat SPT di masa Anda telah memperoleh akses menggunakan aplikasi e-faktur web-based. Sebagai contoh, jika Anda diberikan akses pada mulai masa pelaporan Januari 2020, berarti Anda dapat membuat SPT masa Januari 2020 dan seterusnya. Apabila Anda ingin membuat SPT masa Desember 2019 ke bawah, gunakanlah aplikasi e-faktur desktop. Baik, kita mulai aja ya Bapak Ibu ya. Langkah pertama, buka menu administrasi SPT dan pilih submenu monitoring SPT. Di menu ini akan ditampilkan daftar SPT yang sudah berhasil dilaporkan dan yang sedang dalam proses ya. Nah, ini dia, kita lihat ya. Nah, langkah kedua, untuk membuat SPT yang akan dilaporkan, klik tombol posting SPT dan muncul dialog box yang berisi masa pelaporan atau masa pajak dan tahun pajak yang akan dibuat dan pembetulan ke SPT pembetulan keberapa dan yang ingin dibuatnya. Jadi ini lebih ke arah SPT pembetulan keberapa yang akan dibuat oleh Bapak Ibu ya. Kemudian klik submit, maka hasil posting akan muncul di daftar SPT. Nah, ini dia ya Bapak Ibu ya. Nah, langkah ketiga, setelah SPT berhasil diposting, akan muncul keterangan sukses posting dan terdapat 3 tombol pada kolom action. Buka untuk mengisi SPT, terus lapor untuk melaporkan SPT yang telah diisi, lalu posting ulang untuk menghitung ulang dokumen-dokumen pembentuk SPT. Kita lihat ya di gambar berikut ini ya. Baik. Langkah keempat, klik tombol buka, kemudian klik lampiran detail, kemudian pilih lampiran A1, A2, B1, B2, dan B3, dan klik tombol tampilkan. Maka aplikasi akan menampilkan detail pada masing-masing lampiran
Fitur ini untuk memastikan kembali apakah dokumen-dokumen pada lampiran sudah sesuai atau belum. Atau lampiran terisi otomatis sesuai dokumen-dokumen yang sudah diunggah pada aplikasi e-faktur desktop. Jika dokumen-dokumen belum sesuai, silakan tekan tombol tutup pada bagian kanan atas, ya, dan tekan tombol posting ulang pada baris SPT yang sedang dibuat. Kemudian tekan tombol buka untuk melihat hasil posting ulang, ya. Berikutnya, jika dokumen-dokumen pada lampiran A1 sampai B3 sudah sesuai, ya, kalau sudah sesuai nih Bapak Ibu ya, maka klik lampiran AB untuk melihat dan melengkapi isian lampiran AB. Untuk detail yang tersedia text box adalah detail yang diisi secara manual, dan detail yang tidak terdapat text box adalah detail yang sudah dihitung secara otomatis oleh aplikasi dan tidak bisa diedit. Jika pada detail yang tidak bisa diedit terdapat perhitungan yang salah, silakan tekan tombol tutup dan lakukan posting ulang untuk melakukan penghitungan kembali transaksi. Ya, berikutnya, jika rincian penghitungan sudah sesuai, pilih checklist pernyataan yang mengkonfirmasi bahwa isian lampiran AB sudah sesuai, dan untuk pertama kali membuka lampiran e-faktur web-based ini, Anda akan diminta mengunggah sertifikat elektronik Anda. Pilihlah file P12 sertifikat elektronik Anda dan masukkan pasparsenya. Jika berhasil, akan muncul notifikasi submit SPT lampiran AB berhasil. Kita lihat yang ini ya. Oke. Berikutnya, setelah itu klik induk untuk melihat dan melengkapi isian formulir induk SPT PPN. Untuk detail yang tersedia text box adalah detail yang diisi secara manual, dan detail yang tidak terdapat text box adalah detail yang sudah dihitung secara otomatis oleh aplikasi dan tidak bisa diedit. Jika pada detail yang tidak bisa diedit terdapat perhitungan yang salah, silakan tekan tombol tutup dan lakukan posting ulang untuk melakukan penghitungan kembali transaksi, ya. Jika pada bagian 2 formulir induk menunjukkan SPT Anda kurang bayar, Anda akan diminta untuk mengisikan NTPN atau nomor PBK-nya untuk melunasi kurang bayar. Tekan ikon pencarian dan aplikasi akan memunculkan form untuk mengisi NTPN atau nomor PBK-nya. Pilih dokumen pembayaran yang berupa NTPN atau PBK dan silakan mengisikan nomor dokumen dan nilainya. Setelah itu, aplikasi akan melakukan validasi atas dokumen pembayaran tersebut. Jika sudah terisi, maka dokumen pembayaran akan muncul pada daftar di tabel bawahnya. Kemudian klik tombol gunakan pada kolom action. SPT tidak akan bisa disubmit jika nilai pada bukti pembayaran masih kurang dari jumlah kurang bayarnya, ya. Berikutnya, pelaporan atas kegiatan membangun sendiri atau bagian 3 atau pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal produksi bagian 4 dan pajak penjualan atas barang mewah bagian 5 diisi manual, dan untuk melakukan pelunasan atas kegiatan ini diisi sesuai dengan langkah nomor 5 yang tadi ya Bapak Ibu ya. Lalu pastikan kelengkapan SPT pada bagian 6 sudah sesuai dengan memilih checklist yang tersedia. Isikan tempat, tanggal SPT dibuat, jenis penandatanganan dengan memilih PKP atau kuasa, nama jelas penandatangan, dan jabatan penandatangan. Baik, berikutnya, jika semua sudah sesuai, pilih checklist pernyataan yang menyatakan bahwa SPT sudah diisi dengan benar. Lalu, klik tombol submit untuk menyimpan draft SPT, dan akan muncul notifikasi SPT berhasil disimpan. Lalu tekan tombol tutup untuk kembali ke monitoring SPT. Di bawah kolom pernyataan, disediakan bantuan untuk mengecek apakah semua isian diwajibkan sudah terisi semua. Ya, ini ya. Pada baris SPT yang sudah selesai dibuat, klik tombol lapor dan pada kolom action. Lalu tunggu beberapa saat sampai aplikasi selesai memproses pelaporan SPT. Jika proses pelaporan berhasil, maka isi kolom action akan berubah menjadi berisi tombol cetak NTTE untuk melihat bukti penerimaan elektronik, dan cetak SPT untuk mengunduh SPT masa PPN, formulir induk, dan lampiran AP. Ya Bapak Ibu, demikian tutorial aplikasi e-faktur berbasis web-based.
Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan ketemu kembali dengan peraturan atau tutorial aplikasi yang terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.